Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara mudah dalam memahami dan menghafalkan makharijul huruf dengan menggunakan metode Azhari. Namun sebelum itu penting bagi kita untuk mengetahui apa itu makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Dan untuk mendeteksi atau mengetahui makhraj atau tempat-tempat keluarnya suatu huruf itu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mensukunkan suatu huruf atau menharokati, memberikan harokat atau baris pada suatu huruf. Nah, yang pertama yaitu dengan mensukunkan suatu huruf. Nah, di sini kita akan mendapati makhraj huruf tersebut pada akhir pelafalan kita. Nah, misalnya kita ingin mengetahui makhraj huruf ba. Huruf ba kita sukunkan dan ini tidak bisa terbaca kecuali harus dibantu dengan huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, kita ambil huruf hamzah yang berharokat fathah sehingga bunyinya adalah ab. Nah, maka kita lihat di akhir pelafalan ab. Ternyata dua bibir kita dirapatkan. Nah, maka inilah makhraj huruf ba. Lalu cara yang kedua adalah dengan memberikan harokat pada suatu huruf. Misalnya huruf ba kembali, kita berikan harokat apakah itu fathah, dhammah atau kasroh. Nah, nanti kita akan melihat di awal pelafalan kita, disitulah letak makhraj tersebut. Nah, dalam hal ini adalah huruf ba. Kita berikan harokat fathah, bunyinya sama ba. Nah, maka perhatikan di awal pelafalan kita yang terjadi adalah merapatnya dua bibir kita. Ba. Nah, ini kebalikan daripada cara mensukunkan huruf tadi yang mana makhrajnya ada di akhir pelafalan kita. Ab. Ini sukun, adapun berharokat ba, seperti itu. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, kita akan lihat metode Azhari dalam memahami dan menghafalkan makharijul huruf. Kita ketahui bahwasanya makharijul huruf itu keseluruhan ada 17 makhraj dan secara garis besar ia dibagi menjadi 5 makhraj. Nah, untuk metode Azhari kita menggunakan lengan kita ini, dari siku sampai ujung jari kita. Nah, ini ibarat leher kita atau tenggorokan kita sampai ke mulut kita. Nah, ini kita umpamakan leher atau tenggorokan dan ini mulut kita. Seperti itu. Nah, kita lihat dari 5 makhraj. Yang pertama adalah al-jauf. Nah, al-jauf ini kita umpamakan dari sini, ini rongga tenggorokan dan ini rongga mulut. Jadi al-jauf itu adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, jadi di sini huruf ini hanya lewat begitu saja, tidak ada titik tertentu pada bagian ini. Nah, dia hanya lewat saja. Nah, di sini hurufnya ada 3, yaitu alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah atau disebut dengan alif maddiyah, dan juga huruf waw sukun yang sebelumnya dhammah atau disebut dengan waw maddiyah, dan satu lagi ya sukun atau disebut dengan ya sukun yang sebelumnya huruf berbaris kasroh atau disebut dengan ya maddiyah. Nah, jadi di sini memang huruf yang memanjangkan dia. Misalnya kita ambil contoh huruf ba yang setelahnya nanti ada huruf alif, waw sukun atau ya sukun sehingga ba ini akan panjang. Contohnya ba bu, bi, seperti itu. Nah, maka ini dipanjangkan, suaranya harus keluar secara plong, tidak boleh ditahan. Nah, ini adalah al-jauf, dan di al-jauf ini hanya ada satu makhraj karena dia hanya numpang lewat saja begitu.
Lalu berikutnya makhraj yang kedua adalah al-halq. Al-halq itu kita anggap di sini, ya. Ini al-halq yang berarti tenggorokan. Nah, di sini ada 3 titik, ya, ada 3 titik. Ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Jadi aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Nah, di sini juga ada 3 makhraj, ya, sama dengan titik-titik tersebut. Huruf pada pangkal tenggorokan adalah hamzah dengan ha. Nah, kita cek dengan mensukunkannya a, ah. Nah, rasakan di sini a, ah. Lalu di tengah tenggorokan ada huruf ha dengan ain. Kita cek seperti itu. Lalu naik ke atas ke ujung tenggorokan. Nah, huruf yang di tengah tadi kita berikan masing-masing 1 titik. Ha menjadi kho, ain menjadi ghain. Ya, kita cek dengan mensukunkan huruf tersebut. Seperti itu. Berikutnya kita masuk pada makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan. Ya, artinya lidah, ya. Kalau tadi di sini rongga mulut, nah ini sekarang kita anggap di dalamnya ada lidah, ya. Di sini ada 4 titik, ya, pangkal, tengah, sisi, ya, sisi kiri kanan, ya, dan ujung. Ujung itu di sini, bukan di sini. Di sini ra'sul lisan, ya, di sini taraful lisan. Nah, ada 4 titik. Dan di sini nanti ada 10 makhraj. Di al-lisan ada totalnya 10 makhraj. Tapi kita lihat dulu perbagiannya. Pertama, bagian pangkal lidah. Nah, ini terbagi 2. Ada pangkal belakang lidah, ada pangkal depan lidah. Pangkal belakang lidah ini, ya, naik ke atas mengenai langit-langit yang lembut, ya. Nah, itu huruf qaf, ya. Nah, kita tidak usah berikan sifat ataupun qalqalah agar kita betul-betul terhenti pada makhrajnya. Lalu pangkal bagian depannya, yaitu ada huruf kaf, ya. Nah, ini juga mengenai langit-langit di atasnya. Sebagian mengenai langit-langit yang keras dan sebagian mengenai langit-langit yang lembut. Lalu kita masuk ke tengah lidah. Di sini ada huruf jim, shin, ya. Nah, 3 huruf ini ketika diucapkan maka tengah lidah kita naik ke arah langit-langit. Nah, kita coba sukunkan aj. Nah, huruf jim, khusus huruf jim, ini tengah lidah kita mengenai langit-langit, menempel. Aj. Seperti itu. Adapun untuk shin dan ya tidak menempel. Ash. Lalu huruf ya, ai. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke sisi lidah. Dibagi 2, ada sisi bagian pangkal, lalu ada sisi bagian ujung. Jadi lawan pangkal ada ujung. Nah, sisi pangkal ini, ya, akan mengenai gigi geraham atas, dia naik. Hurufnya adalah bod. Kita cek ob. Nah, maka akan terdengar tebal. Adapun sisi ujung lidah, nah ini hurufnya lam. Sisi ujung lidah ini akan mengenai langit-langit bagian depan, ya. Di atasnya gusi seperti ini. Nah, ini kita anggap yang jari ini seperti gigi, ya. Di atasnya yang banyak daging ini seperti gusi, di atasnya lagi ada langit-langit. Nah, jadi untuk huruf lam begini. Al seperti itu. Nah, selesai di pangkal, tengah lidah, sisi lidah, sekarang ujung lidah. Nah, ujung lidah ini nanti akan bertemu pada 4 bagian, ya. Nanti ada gusi atas, lalu ada pangkal gigi seri atas di bawahnya, semakin turun lagi ujung gigi seri atas, turun lagi di gigi bawah, dinding gigi seri bawah. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ujung lidah ini akan bertemu dengan gusi atas, hurufnya nun, an, seperti itu. Lalu ujung lidah, sedikit bagian punggungnya ini akan bertemu pada posisi yang sama, yaitu gusi atas, hurufnya ro, ya, jangan terlalu tekan, ya, biarkan dia bergetar, seperti itu. Lalu turun ke bawah, ujung lidah bertemu dengan pangkal. Nah, di sini pangkal justru
dia di atas. Karena apa? Gigi atas tumbuhnya dari atas sehingga pangkalnya paling atas. Nah, hurufnya ada ta dal po. Ya, ta dal po. Kita cek at ad op at ad op, seperti itu. Turun lagi begini, ya. Nah, ini jadi ujung lidah akan keluar sedikit begini, ya, di gigi atas kita. Hurufnya adalah huruf-huruf yang di atas tadi. Ta dal po diberikan masing-masing satu titik agar mudah mengingatnya. Ta menjadi sa, dal menjadi zal, po menjadi zo. Kita coba as az aw, as az aw, seperti itu. Nah, sudah habis gigi atas, sekarang gigi bawah. Posisinya begini, ya. Ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Hurufnya adalah zai sin sod, ya, zai sin sod. Kita coba az, as, os, az, as, os. Nah, itu kita rasakan bahwasanya, ya, ujung lidah kita akan bertemu dinding gigi seri bawah. Nah, selesai di makhraj al-lisan, ya. Lalu makhraj yang keempat yaitu asyafatan, ya, yang artinya dua bibir. Nah, nanti di dua bibir ini ada dua makhraj, ya. Yang pertama ingat saja satu, berarti dia menggunakan satu bibir. Yang kedua ingat saja dua, berarti dia menggunakan dua bibir. Nah, pertama yang menggunakan satu bibir adalah bibir bawah, ya. Ini kita anggap bibir dan ini kita anggap gigi atas. Jadi bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas begini. Nah, di sini ada huruf fa, af, seperti itu. Ya. Nah, ini yang menggunakan satu bibir. Jadi bibir atas tidak berfungsi, ya, hanya gigi saja, mengenai gigi. Lalu yang menggunakan dua bibir, nah ini kita anggap sekarang bibir atas. Jadi telunjuk kita anggap bibir atas. Di sini ada dua cara. Ya, yang pertama dua bibir ini dirapatkan, yang kedua dua bibir ini dimonyongkan. Nah, yang dirapatkan ada huruf ba dengan mim. Ab, am, ab, am. Lalu yang dimonyongkan ada huruf waw, harus ada celahnya dia, ya. Harus ada rongganya, tidak boleh tertutup. Au, membulat dia. Au, seperti itu. Nah, selesai pada makhraj asyafatan. Terakhir adalah al-khaysum. Al-khaysum ini adalah rongga hidung. Dan ini berfungsi untuk menyempurnakan huruf nun dengan mim. Ya, nun dan mim. Jadi fungsinya sebagai mukammil. Nah, yang tadinya kita sudah pelajari bahwasanya nun itu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Tapi itu belum sempurna. Dia baru menjadi mukammal. Maka harus disempurnakan suara dari rongga hidung. Nah, maka prakteknya seperti ini. Nah, karena rongga hidung kita di atas gusi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi, ya, ujung lidah bertemu dengan gusi atas, disempurnakan suara dari rongga hidung. Itu untuk makhraj yang sempurna pada huruf nun. Lalu pada huruf mim, ya, dua bibir dirapatkan, lalu disempurnakan suara dari rongga hidung. Seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, maka tadi secara garis besar ada 5 makhraj. Nah, sekarang kita hitung, ya, dari 5 ini ada 17 makhraj di dalamnya. Pertama tadi al-jauf, dia hanya ada satu makhraj, ya, seperti ini, hanya numpang lewat. Lalu yang kedua al-halq, di sini ada 3 makhraj, ya. 1, 2, 3. Berarti sudah 4. Di al-lisan di sini ada 10, ya. Qaf 1, kaf 2, ya, jim shin ya 3, yang keempat ada dhad, yang kelima ada lam, yang keenam ada nun, yang ketujuh ada ro, ya, yang kedelapan ada ta dal to, yang kesembilan ada sa zal dho, yang kesepuluh ada zai sin sod. Berarti total sudah 14 makhraj. Lalu pada asyafatan ada tadi yang menggunakan satu bibir, ada yang menggunakan dua bibir, ya. Nah, bertambah 2 berarti sudah 16. Dan yang terakhir, yang ke-17 adalah rongga hidung. Jadi kalau sudah dikatakan rongga, baik itu rongga tenggorokan, rongga mulut, atau rongga hidung, itu hanya masing-masing memiliki satu makhraj saja. Jadi hanya keluar secara plong begitu saja.
Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara kita untuk memahami dan menghafalkan makharijul huruf. Mudah-mudahan bisa mempermudah kita semua dalam mempelajarinya, dan ini tentu saja tidak cukup hanya sekedar teori ya, harus dihafalkan ya, dipahami dan juga dipraktekkan ya, dipraktekkan kepada seorang guru yang dianggap mungkin bacaannya. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.